hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Warungdowo 1. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas senantiasa mengiringi Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat serta pengikut setia beliau. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami menyampaikan susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sambutan dari Ibu Kepala SDN Warungdowo 1. Yang ketiga, sosialisasi nilai dan peran guru penggerak oleh Bu April. Yang keempat, sosialisasi pemanfaatan Chromebook oleh Bu Frida. Dan yang terakhir, penutup dan doa oleh Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat Ibu Aprilia Pujiastuti selaku narasumber kegiatan sosialisasi nilai dan peran guru penggerak di SDN Warungdowo. Kepada yang hormat Bapak dan Ibu Guru SDN Warungdowo 1. Puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kasih karunia dan sekaliannya sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama di ruang pertemuan ini dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi nilai dan peran guru penggerak. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang hormati, terpilihnya Bu April sebagai guru penggerak di angkatan keempat merupakan juga bagi lembaga SDN Warungdowo 1. Maka dari itu, bagian daripada kegiatan guru penggerak salah satunya yaitu kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kita semua guru-gurunya serta untuk pendidikan pada umumnya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu April untuk bersosialisasikan tentang selama perjalanan saya di Portugal menjadi guru penggerak. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkenan untuk mengikuti acara sosialisasi ini. Pada siang hari ini saya akan mensosialisasikan tentang nilai dan peran guru penggerak dan budaya positif dalam merdeka belajar. Selama kegiatan saya selama 3 bulan berjalan sebagai guru penggerak, ini ilmu yang saya dapat yang akan saya transformasikan kepada jajaran semua. Semoga nanti ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kita mengajar, diharapkan sebagai guru penggerak ini kita dapat melaksanakan sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngaso tungguloyo, ing wadya maun kaso bentuk urip bendayane. 3 filosofi inilah yang nantinya yang akan menjadikan sebagai kita untuk menuntun anak-anak dalam mencapai merdeka belajar.
Dasar pendidikan dari dewasa yang dimaksudkan untuk sebagai fasilitas dan anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu kewajiban anak. Selama ini anak dapat lebih mudah mendapatkan informasi melalui bermain. Pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga masuk dalam cipta, rasa, kata, dan karya juga harus ada pada diri anak-anak. Permainan dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Yang dimaksud dari pendidikan yang lebih sederhana, anak-anak bebas dari segala ikatan, bukan merasa bebas yang bebas tanpa ada peraturan atau tidak lanjut ya luput dengan kecil hati mendekati seorang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Yang dimaksud berhamba pada anak ini kita yang sebagai pelayan anak-anak. Pokok pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak agama inovatif yang akan nantinya menimbulkan suasana bahagia dan selamat. Saat ini saya juga akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Budaya positif atau ekosistem yang dimaksudkan di sini adalah sebagai contoh perbandingan dengan hidup kebutuhan petani dalam hakikatnya sama dengan kewajibannya dengan seorang pemilik yang menanamkan padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi kita sebagai guru bukan hanya menuntun anak-anak untuk mendapatkan ilmu, tapi juga menuntun dan mendidik anak-anak supaya memperoleh supaya bisa berkarakter dan juga dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, sebagai contoh di sini untuk perubahan paradigma, misalkan kita ada dua orang A dan B yang bisa Anda praktekkan sebagai teman-teman dan sebagai saya sendiri atau teman-teman sendiri. Kita praktekkan, kita sobek secara kertas, kemudian kita menuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Kita lakukan pada tangan dan kita genggam benda tersebut dengan segala cara. Kita genggam dengan sebuah kepalan. Lalu kita minta teman kita untuk membuka kepalan tangan kita. Apakah Bapak Ibu bersedia jika benda tersebut yang ada di kepalan tangan Anda diminta dengan teman-teman Ibu? Apakah bersedia? Tidak. Karena apa di sini? Bentuk dari perubahan paradigma tersebut, misalkan kita mengontrol seseorang, kalau pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan terhadap kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harus menghargai pandangan orang lain itu terhadap dunia seperti apa. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal tidak semua perilaku itu bersifat buruk. Pasti semua perilaku memiliki suatu tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat butuh. Saya tidak ada kata kami, hanya dibuat oleh satu orang. Bisa juga kita yang membuat untuk anak-anak. Padahal keyakinan sholat itu harus dibuat secara bersamaan dengan anak-anak. Jadi kesepakatan yang merupakan keyakinan sholat adalah yang di sebelah kiri. Dari kalimatnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, keyakinan ini bisa kita pasang di dalam sholat. Bukan hanya ini saja, dan keyakinan kita bisa membuat keyakinan seperti kata kami guru
dan siswa harus menjaga ketertiban di dalam kelas, harus saling menghormati dan bertanggung jawab kepada sesama teman. Bisa kita tuliskan seperti itu. Nantinya keyakinan ini yang akan dipergunakan anak-anak untuk mematuhi peraturan sebetulnya. Sebetulnya lebih lebih harus keyakinan daripada peraturan. Kalau peraturan anak-anak lebih cenderung memaksa. Ya, terpaksa kita memaksa. Tapi kalau keyakinan anak-anak nanti akan sadar bahwa ini kita buat secara bersama dan mereka akan sadar jika mereka melakukan kesalahan berarti mereka telah melanggar keyakinannya di dalam kelas tersebut. Nah, di sini ada tabel pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T dan tabel J. Contohnya di situ ada hormat, kami menghormati dan meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu termasuk dengan tabel T dan J itu bisa melalui audio, visual dan tingkah lakunya. Nah, kalau yang T hanya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Di situ hormat, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di situ di pertanyaan yang pertama, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Disiplin. Kalau bertanggung jawab, nilai kebajikannya menuju kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita cocokkan jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan nilai kebajikannya. Yang akan kita tuju adalah tanggung jawab, melatih anak-anak untuk bertanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum mengajar. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Kebajikannya merupakan menghormati orang lain dan nilai keselamatan untuk orang lain dan dirinya sendiri. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Nah, di sini biasanya kalau kita di kelas, kalau ada siswa yang prestasi atau mendapatkan nilai bagus, kadang kita memberikan reward, reward atau penghargaan. Padahal penghargaan itu tidak selamanya baik, Bapak Ibu. Karena ada beberapa ini judulnya kan dihukum oleh penghargaan. Karena tidak semua penghargaan itu baik untuk anak-anak. Karena apa? Ada yang penghargaan dapat berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Misal seperti saya kelas 1, saya kalau anak-anak mau masuk kelas lalu berbaris di depan. Terus misalkan ada satu anak yang tidak mau baris. Nah, untuk menertibkan anak tersebut, saya biasanya seperti ini. Ayo besok baris. Kalau kamu bisa baris rapi, ibu akan berikan permen. Itu kan merupakan sebuah penghargaan. Nah, ketika saya tidak masuk atau saya izin, berarti saya digantikan oleh guru
lain. Nah, ketika ibu guru yang menggantikan saya tidak memberikan permen, berarti anak ini nanti tidak akan bisa tertib, karena dia mengharapkan imbalan tadi, mengharapkan permen tersebut. Ya, itu salah satu contohnya. Terus penggergakan juga dapat merusak hubungan. Kenapa kok penghargaan bisa merusak perhubungan? Bisa merusak hubungan. Salah satu contoh, ada si A dan si B bersahabat dekat. Nah, karena kita biasa memberikan, jika ada siswa yang di dalam kelas nilai ulangan misal dapat 100, kita akan berikan reward. Reward kan bukan kepada siswa itu bukan hanya berupa barang ya, kadang bisa tanda bintang atau poin ya. Ada si B, tapi ternyata yang mendapatkan nilai si A yang nilainya lebih bagus dari si B tadi, akhirnya menimbulkan rasa cemburu, iri ya. Loh, tadi dia nyontoh ke saya, kok saya yang dapat jelek tapi dia dapat baik. Yang dapat penghargaan dia, harusnya saya, karena dia nyontoh saya. Nah, itulah yang dapat merusak hubungan. Penghargaan dapat merusak hubungan. Jadi tidak semua penghargaan itu bagus ya. Dapat mengurangi, dapat apa? Tidak efektif tadi dan mengurangi ketepatannya. Di sini kita juga akan belajar bagaimana mengubah hukuman menjadi suatu konsekuensi. Selama ini kita tidak boleh menghukum siswa, tapi kita harus bisa memberikan konsekuensi, bukan hukuman, tapi konsekuensi pada apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Sedangkan untuk konsekuensi, anak tidak akan merasa sakit hati. Dan anak tidak merasa, anak akan merasa tidak nyaman hanya dalam waktu jangka pendek. Dia akan segera terlupakan. Terus yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Karena dihukum untuk disiplin, dia akhirnya benci. Padahal kalau kita melaksanakan konsekuensinya, anak akhirnya dapat menghargai disiplin itu sendiri. Hukuman merupakan sebuah paksaan. Kalau di konsekuensi merupakan stimulus respon atau tanggapan. Terus hukuman dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, pada konsekuensi konsep diri yang baik. Terus pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau pada konsekuensi anak harus belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman juga bisa membuat anak merasa marah, bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi hanya kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu cinta kasih atau diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan survival. Ini yang pada dasarnya kita butuh ini semua. Begitu juga dengan anak-anak kita. Nah, di sini ada contoh Ibu. Contoh, kebutuhan manakah yang kira-kira yang dibutuhkan anak-anak dari 5 kebutuhan ini? Ada 5 kebutuhan dan 5 kebutuhannya cinta, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survival. Di sini ada contoh pertanyaan, contoh kasus. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas.
Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira anak ini butuh apa? Kebebasan dan kesenangan. Ya, kebebasan dan kesenangan. Terus pertanyaan yang kedua, Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal rambut aku baru. Untuk cinta kasih dan perhatian. Terus yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ibu guru aja, kira-kira butuhnya apa? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ibu guru aja. Ini tadi kesenangan, cinta kasih, permasalahan, kebebasan, kenyamanan, kesenangan, butuh dengan kebebasan dan kesenangan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apakah? Pengakuan. Pengakuan seperti itu. Ya, pengakuan. Ya. Pengakuan survival. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Tentang? Nah, karena kita butuh 5 kontrol tadi, ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Di sini yang tidak boleh kita lakukan yang kedua, yang sebelah kiri, kontrol dari luar. Kita harus bisa menghindari hukuman dan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain yang harus kita hindari. Yang kita butuhkan, yang perlu kita laksanakan adalah identitas berhasil atau sukses mengontrol diri kita, menghargai diri sendiri. Motivasinya, guru berbuat jika kita sebagai penghukum. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau atau sebagai manajer. 5 ini yang harus kita miliki. Jika sebagai penghukum, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Itu biasanya kalimat itu membuat anak merasa bersalah. Jika sebagai teman, kadang kita menanyakan dulu kepada murid, apa alasanmu, kenapa kamu tadi datang terlambat? Kita mendekati dia dulu, ya. Kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Biasanya kita tanya dulu. Terus jika kita sebagai manajer, biasanya kita mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu terhadap siswa. Di situ ada contohnya. Contoh perkataan gurunya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu salah satu sebagai penghukum. Kalau merasa bersalah,
Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Mungkin ini siswanya terlalu nakal ya. Tidak diberitahu berkali-kali, tidak didengarkan. Gurunya sampai stres. Terus guru sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Itu contoh kalimat jika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau sebagai teman, contoh kalimatnya apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini? Tadi kan sudah kita buat suatu keyakinan dulu dengan siswanya. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya, kalau kita sebagai pendukung, anak biasanya akan memberontak dan menyalahkan orang lain, bisa juga berbohong. Tetapi jika kita sebagai pembuat merasa bersalah, hasilnya kadang anak menyangkal, berbohong, dan menyembunyikan. Jika kita sebagai teman, biasanya anak bergantung kepada kita. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak akan bersikap baik jika kita mengawasi dia. Itu. Tapi kalau kita sebagai manajer, hasilnya akan menguatkan pribadinya. Nah, di sini ada kaitannya juga. Kalau sebagai penghukum, keterkaitannya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jika kita sebagai pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Sebagai kita memposisikan diri sebagai teman, murid akan merasa lemah dan tidak mandiri karena membantu kepada kita sendiri. Murid sebagai guru, sebagai pemantau, sebagai bahasa sikap kedua untuk ibadahnya. Guru sebagai manajer akan murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara Jelek.
Nah, sekarang kita akan belajar tentang restitusi. Biasanya kalau seorang siswa melakukan sebuah kesalahan, kita akan berupaya agar siswa itu memperbaiki kesalahannya. Ya, itu yang disebut sebagai restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dengan adanya restitusi itu, siswa dapat merubah sikapnya dari belajar dari kesalahannya tadi. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi kita sudah belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada pencarian solusi atau penyelesaian masalahnya. Yang 9, restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi anak tidak akan merasa minder setelah dia berbuat salah. Dia bisa kembali lagi ke komunitasnya atau ke kelompoknya. Di sini ada segitiga restitusi. Ini juga kita menghadapi sebuah kasus dengan siswa di sekolah maupun di kelas, kita harus bisa sesuai dengan segitiga restitusi ini. Pertama, kita menanyakan keyakinannya dulu. Jika siswa di dalam kelas atau di dalam sekolah melanggar peraturan atau berbuat suatu tindakan masalah, pertama kita menanyakan dulu keyakinannya. Keyakinan yang telah kita sepakati. Sebelumnya kita kan sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Ya, nilai apa dulu yang kita sepakati. Terus kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ya validasi dulu ya. Validasi tindakan yang salah dulu. Kita kalau siswa itu melakukan sebuah kesalahan atau kasus, kita tanyakan dulu. Kita validasikan tindakannya apa yang salah. Kita tanyakan alasannya apa sampai melakukan hal tersebut. Terus cara apa yang lebih efektif mendapatkan kebutuhan yang kamu butuhkan. Seperti tadi, salah satu contoh pertanyaan, jika dia butuh kasih sayang, perhatian, ya. Baru kemudian kita tanyakan keyakinan di dalam kelas dan telah kita sepakati bersama. Kemudian menstabilkan identitasnya untuk mengembalikan dia kepada kelompoknya tadi. Kita beri motivasi bahwa bukan dia yang melakukan kesalahan. Semua pasti pernah melakukan kesalahan dan bukan dia yang satu-satunya melakukan ini. Nah, ini yang menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, ibu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu salah satu contoh pertanyaan untuk kata-kata motivasi untuk mengembalikan anak menjadi dirinya yang positif. Ini yang validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu.
Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and balancing, diterima, fun, kesenangan, atau survival, pengakuan atau bertahan hidup. Contoh kalimat motivasinya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang berbeda, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu salah satu contoh kalimat motivasinya. Nah, di sini ketika kita akan menanyakan keyakinannya, murid akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Demikian tadi Bapak Ibu untuk sosialisasi saya tentang perjalanan selama 3 bulan menjadi guru penggarap dan mensosialisasikan tentang budaya positif dalam Merdeka Belajar. Saya harapkan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon yang akan memberikan tanggapan, saya persilakan. Pada Bapak Ibu dulu, monggo yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Cuma tadi kemarin itu untuk lagu-lagu. Dan ini tadi yang saya lihat di sini lebih yang ingin saya katakan menghamba pada murid. Nah, itu kemarin yang sempat saya baca di media sosial, menghamba pada murid. Kenapa guru harus menghamba pada murid? Menghamba itu hanya kepada Allah, dan itu yang jadi seperti apa ya? Seperti kalau jadi saya sempat begini, kenapa harus kata-kata menghamba? Kalaupun kita melayani anak sepenuhnya, kenapa harus dengan kata-kata menghamba? Itu yang mungkin agak menurut saya agak bagaimana enggak kalau kata-kata menghamba itu. Kalau menghamba kita menghamba kepada Allah. Kalaupun menghamba pada murid bukan kata-kata menghamba, tapi kalau kita memang mau memberi pelayanan yang seutuhnya, menurut saya, tapi kalau memang di sana seperti itu, itu mungkin yang saya ingin tanyakan, kata-kata menghamba. Terima kasih. Yang dimaksudkan di sini menghamba pada pemikiran yang ada dalam saya, bukan menghamba yang seperti yang kita sebutkan kita menghamba kepada Allah, kepada Tuhan ya. Tapi hanya menekankan bahwa kita sebagai pendidik, sebagai pemimpin itu harus bisa melayani anak didik kita sesuai dengan kodratnya tadi. Dalam artian kita tidak boleh memaksakan suatu kehendak. Misalnya kamu harus seperti ini. Kita
yang harus menuntut anak-anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berkarakter. Kita yang harus menuntut. Di situ mungkin maksudnya Kehidupan Dewantara itu mungkin seperti itu. Bukan yang kita harus menghambat berarti kita kita menjadi seperti hambanya Allah, atau kita sebagai pelayannya anak-anak gitu. Bukan seperti itu mungkin menurut Dewantara, tapi mengibaratkan supaya kita bisa menjadi pelayan anak-anak yang baik gitu. Bukan sebagai pelayan anak-anak yang bisa berita ke sana kemari, tapi sebagai pelayan anak-anak untuk menuntut anak-anak ini menjadi pribadi yang lebih baik. Itu mungkin maksudnya. Ya, kita bisa. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya, kalau kata-kata menghambang menurut kamus besar bahasa Indonesia memang melayani, dan kebiasaan kita adalah menghambang bahwa Allah. Kadang menghambang itu artinya luas. Mungkin dari Belajar Dewantara sendiri maksudnya seperti ini. Dari Bima adalah di awal daripada jadi undang-undang ya. Di awal dibahas kesepakatan. Kesepakatan itu boleh tidak kita beri sanksi, tapi yang berwujud konsekuensi. Jadi tidak mengikat anak. Pertanyaan yang berikan tadi, boleh tidak jika kesepakatan tadi diberi sanksi yang iya Bu, boleh, karena tadi bisa kita tulis konsekuensinya jika kita tidak mengembalikan buku pada tempatnya, konsekuensinya seperti apa itu bisa kita tuliskan. Ya, bisa kita tuliskan, bisa ditaruh di dinding biar anak-anak bisa melihat setiap saat, setiap pelajaran. Ada pertanyaan lain? Oke, Bukus. Berkaitan dengan konsekuensi dan hukuman tadi ya, mungkin ada beberapa teman yang mengalami kasus sama dengan saya di kelas. Beberapa siswa itu kadang dan seringkali tidak mengerjakan tugas di rumah. Padahal saya sendiri sudah memberikan konsekuensi di kelas. Tidak pernah saya hukum untuk kamu harus keluar dari kelas, misalnya kamu harus lari keliling lapangan, saya tidak pernah seperti itu. Konsekuensinya, saya akan memberi tugas di hari berikutnya dan jumlahnya lebih dari teman yang lain. Itu sudah saya lakukan, tapi masih saja sering tidak mengerjakan atau kadang dikerjakan hanya separuh. Sebaiknya bagaimana kita menerapkan kepada siswa konsekuensi yang baik menurut Anda? Kalau menurut saya, Bu ya, yang kasus yang Bu Kustel hadapi di kelas, itu sudah bukan konsekuensi lagi. Kalau kita sudah memberikan konsekuensi, anak belum bisa berubah. Apa yang kita lakukan? Kita praktekkan restitusi tadi. Kita praktekkan, kita cari, kita posisikan dulu diri kita sebagai manajer atau teman. Kita tanya, apa masalahmu? Sehingga kamu tidak melaksanakan tugas tersebut. Ya, kita praktekkan tadi yang segitiga restitusi tadi. Kita cari tahu dulu apa permasalahannya anak itu, apa kebutuhannya anak itu. Baru nanti di situ kita bisa mencari solusinya. Oke, bisa diterima. Pertanyaan lain, mungkin ada pertanyaan lain. Mencoba membantu
menjawab aja. Yang sudah disampaikan Mbak Bu tadi sudah benar, bagian dari kalau menghadapi permasalahan di kelas seperti itu. Bisa ditambahkan dengan kita minta, karena kita wali kelas, kita punya hubungan dengan orang tua murid, kita bisa juga berkoordinasi dengan orang tua murid. Apabila, tapi kita ada dulu anaknya dulu, ya, yang dilakukan Mbak Bu dulu, yaitu menanyakan sebab-musabab anaknya dulu, gitu, dari anaknya. Kemudian kita juga menghubungi orang tua. Jadi ada hubungan kita dengan orang tua supaya kita dibantu orang tua untuk mengingatkan akan tugas-tugasnya. Itu bagian dari upaya kita. Memang tidak bisa hanya kita saja sepihak istilahnya. Artinya kita juga ada hubungan dengan orang tua. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Sampun? Ada unek-unek lagi? Bisa, kalau ada unek lagi bisa menghubungi Pak Jabri. Sambung. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penutup dan doa. Kepada Pak Abdus, waktu dan tempat kami persilakan. وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل ليلة على يوم الدين حتى في نعم والبركة والسلام يا ربنا نحمدك يا ولي الجلال وعلى الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع والآفات وتقضي لنا بها من حاجات القائمين بها جميع السيئات وترفعنا بها عن درجات ونبيك ويا خير الحياة والدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Acara demi acara telah kita lewati bersama dan ibarat kita dukung pengacara. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang telah berkenan selama acara ini berlangsung. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.